Oke, baik. Aman. Selamat ya, selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu. Semoga masih semangat ya kita semua. Nah, mungkin bertemu lagi di episode webinar kali ini. Ini webinar yang ketiga ya, tentunya kalau di Progresia. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi pengalaman sebetulnya ya. Jadi saya dalam hal ini tidak akan apa ya namanya istilahnya mungkin Bapak dan Ibu jauh lebih apa namanya ya lebih memahami lingkup organisasinya masing-masing, tapi dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sharing pengalaman yang pernah saya lakukan itu terkait evaluasi organisasi menuju corporate yang agile. Nah, di mana memang seperti yang kita ketahui ya Bapak dan Ibu, kenapa sih sudah banyak isu-isu gitu kan yang berkembang, baik itu dari organisasi ada yang swasta, kemudian BUMN, kemudian misalnya ada yang dari kementerian ya tadi saya lihat. Nah, itu banyak sekali isu-isu bagaimana sih kita membentuk organisasi kita gitu kan menjadi corporate yang agile. Nah, mungkin di waktu yang singkat nanti saya akan mulai dari latar belakang dan tujuan dari evaluasi organisasi itu sendiri. Kemudian nanti saya akan berangkat terkait framework yang digunakan, kemudian sedikit teori pengantar yaitu organisasi dan desain organisasi. Kemudian nanti saya akan masuk penjelasan proses bisnis versus struktur organisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nanti ada beberapa jenis-jenis struktur organisasi. Kemudian nanti saya akan bicara sedikit bagaimana sih corporate menerapkan apa namanya organisasi yang agile, dan baru saya akan masuk kepada salah satu metode yang sebetulnya metode ini tidak asing untuk Bapak dan Ibu, dan metode ini yang pernah saya gunakan dalam pendampingan salah satu perusahaan untuk melaksanakan evaluasi organisasi itu sendiri, yaitu Raci Matrix. Nah, yang pertama adalah terkait latar belakang dan tujuan. Kenapa sih di sebuah organisasi gitu ya ada kegiatan evaluasi organisasi, atau misalnya kalau di apa namanya misalnya review organisasi gitu, atau katakanlah hal-hal lain yang mirip. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu kita berangkat bahwa memang di setiap organisasi yang Bapak dan Ibu ada saat ini, kita kan pasti memiliki struktur organisasi ya yang mungkin dari sebelum Bapak dan Ibu masuk ke dalam perusahaan tersebut atau ke dalam kementerian tersebut, pasti struktur organisasi itu sudah ada. Nah, apakah struktur organisasi yang memang sebelumnya telah ditetapkan ini pasti akan bisa apa ya istilahnya membuat satu organisasi ini berjalan cepat sesuai perubahan dinamika-dinamika yang ada. Tentunya kan pasti karena ada perubahan misalnya kinerja bisnis kita, efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan lain sebagainya, misalnya yang mengharuskan ternyata oh kita harus mekar nih, struktur organisasi kita harus berkembang, atau misalnya ada proses istilahnya efisiensi gitu kan untuk lean operation itu tadi. Nah, struktur organisasi yang ditetapkan ini dengan adanya perubahan-perubahan dinamika itulah yang sebetulnya memicu sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau kementerian istilahnya itu adalah perlu melakukan evaluasi organisasi. Dan hal yang kedua yang memang istilahnya telah kita ketahui bersama ya Bapak dan Ibu, pada tahun ya 3 tahun yang lalu ya 2020 mungkin ini kita sama-sama mengalami dampak pandemi COVID yang ternyata gitu kan biasanya kita atau saya dengan Mbak Nisa bertemu tatap muka, kemudian Bapak Ibu dengan misalnya atasannya ketemu tatap muka, yang diharuskan semua adalah WFH gitu kan atau work from home. Nah, di mana semua adanya dinamika tersebut tidak hanya pandemi ya, saya ambil salah satu contoh saja, bahwa adaptasi terhadap sebuah organisasi itu tentunya perlu dilakukan karena memang adaptasi itu atau penerapan pola kerja ini kita harus bersifat yang istilahnya agile atau lincah. Jadi saling apa ya namanya bisa menyesuaikan gitu Bapak dan Ibu, bisa fleksibel untuk merespon misalnya berbagai isu-isu yang ada. Nah, dalam hal ini saya ambil salah satu isu besar yang memang
pada saat itu kita semua mengalami, yaitu adalah pandemi COVID yang ternyata menyebabkan setiap perusahaan itu kita harus melakukan perubahan terhadap pola kerja kita. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya nanti ada dinamika, misalnya contoh yang ketiga ya, di sini ada dinamika yang ada, misalnya perubahan, adanya integrasi bisnis, misalnya atau layanan budaya dan lain sebagainya, atau misalnya apa ya? Katakanlah perusahaan kita merger gitu kan, akan merger, atau misalnya telah menghadapi akuisisi itu kan, adanya perubahan-perubahan dinamika tersebut, inilah yang membuat kita memang harus melihat apakah memang organisasi kita ini mampu untuk istilahnya menyesuaikan gitu dengan kebutuhan yang ada. Nah, di mana ini saya coba highlight, di mana evaluasi organisasi ini kita bisa membuat diagnosis sebetulnya Bapak dan Ibu. Jadi katakanlah diagnosis awal ini untuk perbaikan tadi struktur organisasi kita atau pola kerja kita, karena kan memang kita bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kita ya Bapak dan Ibu yang telah ditetapkan di dalam struktur organisasi biasanya, atau di kementerian itu adalah di SOTK. Nah, dalam hal kaitannya perbaikan tersebut, kita harapkan adanya pola adaptif gitu dari sebuah organisasi terhadap lingkungan yang lebih dinamis atau agile sesuai dengan strategi perusahaan. Misalnya tadi adanya merger atau adanya COVID atau misalnya ada arahan-arahan kebijakan lain dari pimpinan, yang inilah membuat kita harus apa namanya ya, bersifat adaptif atau fleksibel terhadap perubahan yang ada. Oke, nah selanjutnya di sini ada terkait framework. Nah, yang ini adalah sebetulnya bukan pakem ya Bapak dan Ibu, bukan harus melaksanakan ini gitu, tapi ini adalah hal yang pernah saya lakukan dalam melaksanakan evaluasi organisasi. Memang pada saat itu adalah dimulai dari persiapan proyek terlebih dahulu, melalui ada studi dokumen, interview pimpinan, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya di tahap kedua dan ketiga ini adalah terkait pemetaan proses bisnis. Nah, kenapa sih pemetaan proses bisnis ini dilakukan mulai dari penyusunan peta proses, subproses, kemudian ini tahap 3 ada cross functional map. Mungkin nanti akan saya ceritakan di slide-slide selanjutnya ya kenapa hal ini penting. Nah, kemudian kita masuk pada tadi metode yang saya sampaikan, bahwa metode ini adalah untuk menyusun atau menganalisa gitu kan struktur organisasi yang ada. Nah, saya lanjut dulu. Nah, sebelum kita masuk ya tadi terkait urgensinya proses bisnis dan lain sebagainya, nah di sini ada sedikit teori. Kita pahami dulu bahwa organisasi kita nih Bapak dan Ibu, di mana tempat Bapak dan Ibu bekerja, itu adalah alat untuk mengkoordinasikan tindakan dari Bapak dan Ibu gitu ya, dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya organisasi adalah untuk pencapaian profit gitu kan. Oke, sama-sama mencapai profit tujuan bersama. Nah, itulah bergantung pada masing-masing capaian organisasinya misalnya, atau tujuan bersama. Misalnya di kementerian adalah misalnya lebih pada pelayanan publik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, nah, desain organisasi itu sendiri, tadi kita sudah belajar organisasi itu adalah sekelompok gitu ya, sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, desain organisasi itu adalah pewujudan bagaimana kita gitu kan mencoba membagi kerja-kerja itu ke dalam satu satuan organisasi. Nah, di desain organisasi itu sebetulnya nanti akan erat kaitannya bahwa apakah tujuan dari organisasi kita tadi ya lebih pada integrasi atau diferensiasi, lebih modelnya adalah desentralisasi atau desentralisasi, kemudian dan lain sebagainya. Nah, inilah adalah berfokus pada masing-masing dari tujuan organisasi itu sendiri, tujuan dari pendirian tentunya. Nah, kemudian tak kalah pentingnya di sini ada terkait framework untuk analisis organisasi, bagaimana tadi ya kita melihat ada faktor isu eksternal yang tadi saya sampaikan ya, yang mempengaruhi dinamika perubahan organisasi Bapak dan Ibu. Kemudian ada internal, misalnya di internal organisasi Bapak dan Ibu, misalnya ada arahan atau apa gitu ya misalnya. Nah, itulah yang memicu dari setiap atau petinggi kita, top manajemen kita adalah melaksanakan atau mengambil keputusan atau kebijakan tertentu. Yang itulah akan nanti saling mempengaruhi sumber daya, tentunya sistem kerja kita, budaya kita, struktur dalam hal ini misalnya struktur organisasi yang akan berubah.
dan menyesuaikan itu tadi. Nah, di mana nanti keempat ini akan menghasilkan performance yang nanti akan dilihat bagaimana sih kita dalam menanggapi isu eksternal yang ada. Misalnya tadi ya saya contohkan COVID, kemudian misalnya ada isu internal yang ada, dan inilah perputaran yang ada bagaimana kita menganalisis sebuah organisasi. Oke, saya lanjut. Nah, terkait proses bisnis, mungkin tadi saya di awal sedikit saja ya pengantar proses bisnis, apa sih bedanya dengan struktur organisasi gitu ya. Nah, proses bisnis kalau kita lihat itu adalah lebih pada kita perlu melihat organisasi kita ini saling bekerja sama, kolaborasi, tanpa melihat atau menggunakan dengan kacamata kuda gitu kan. Istilah kita berkolaborasi dengan divisi-divisi yang lain, katakanlah dalam proses penciptaan nilai tambah misalnya ya, proses katakanlah pembuatan meja. Nah, pembuatan meja itu misalnya ada divisi yang melakukan pencarian bahan gitu kan, misalnya ada divisi yang melakukan perakitan, kemudian nanti ada divisi untuk misalnya pengiriman dan lain sebagainya. Nah, tentunya proses bisnis tersebut dari penyusunan meja di mana nanti akan menghasilkan produk meja yang bernilai tambah. Nah, itulah membutuhkan cross fungsional atau lintas gitu ya. Saling kolaborasi antar divisi yang terkait. Itulah yang kita sebut dengan proses bisnis. Nah, sedangkan dengan struktur organisasi, Bapak dan Ibu mungkin bisa dilihat ya itu adalah misalnya rantai komando gitu kan. Jadi bisa dilihat misal oh direktur, kemudian nanti di bawahnya dia akan ada divisi A, divisi B atau manajer apa gitu kan. Itu semua sudah sangat rigid. Nah, di mana proses bisnis ini adalah tidak sama dengan struktur organisasi ya Bapak dan Ibu. Yang dimana tadi bahwa proses bisnis itu bisa melibatkan antar lintas divisi seperti itu. Nah, ini sedikit contoh dari peta proses yang saya bantu dampingi. Nah, dalam hal ini memang Cognoscenti Consulting Group di sini membantu Kementerian Pan-RB gitu ya menyusun terkait konsep peta proses bisnis, di mana memang peta proses bisnis inilah yang saya gunakan juga dalam saya melakukan pendampingan di salah satu perusahaan. Memang kita buatkan secara helikopter view apa saja sih kegiatan-kegiatan yang mungkin tadi ini ya cross fungsional yang tadi saya petakan. Coba kita folderisasi peta prosesnya, kemudian masing-masing turunannya ada subproses. Kemudian di sini ada siapa saja pelakunya, ada peta relasi, dan kemudian cross fungsional atau alur kegiatan lintas unitnya itu adalah yang kita gambarkan dengan peta lintas fungsi atau peta level N. Nah, mungkin dalam hal ini saya tidak akan detail berbicara seperti ini, tapi yang saya tekankan adalah dengan kita melakukan penyusunan peta proses bisnis ini, Bapak dan Ibu bisa lihat ya di sini misal contohnya dalam hal pembahasan harmonisasi, banyak alur yang ternyata lintas gitu ya. Kalau tadi saya mungkin kembali di sini lintas sektoral atau cross fungsional. Nah, itulah yang nanti kita akan cukup membantu dan pergunakan dalam kita melakukan evaluasi organisasi. Jadi nanti kita perlu evaluasi di sini siapa saja pelakunya, kemudian aktivitasnya apa saja yang sangat melibatkan untuk pencapaian nilai tambah. Tadi kembali lagi ke pencapaian nilai tambah untuk setiap organisasi.